Alhamdulillah, pada hari ini kita telah merampungkan ibadah rukun Islam yang keempat, yaitu 1 bulan berpuasa penuh dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Lalu setelah kita meraih momentum kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga dengan pencapaian spiritual yang telah kita lakukan sekarang, atau merayakan dengan penuh sukacita? Idul Fitri bukanlah seperti turnamen sepak bola atau turnamen yang lainnya, yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh kita dididik di bulan suci Ramadan. Mulai dari puasa, mulai dari tadarus, tarawih, dan ibadah yang lainnya. Tadarus Al-Quran, beriktikaf, sudah seharusnya kita melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan lainnya di dalamnya. Kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci Ramadan ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita cermati dalam ayat ini, Allah menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang yang mematuhi segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang matang. Inilah yang dimaksud dengan pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, apakah kita jika sudah melakukan banyak ibadah selama bulan suci Ramadan sudah selesai begitu saja? Tentu saja tidak. Kita harus menerapkan 2 prinsip, yakni prinsip khauf dan prinsip roja. Apa yang dimaksud dengan prinsip khauf? Prinsip khauf ialah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga di dalam diri kita tidak terlalu puas, tidak terlalu bangga dengan ibadah yang telah kita lakukan. Sementara prinsip roja ialah prinsip optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita pun menerapkan 2 prinsip, 2 sikap ini secara proporsional atau berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari dengan sifat khauf akan terlalu percaya diri dengan ibadah yang dia lakukan, sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah dilakukan. Sementara sifat roja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada rahmat Allah, kepada kasih sayang Allah. Sebab itulah sifat roja dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khawfi war raja id laysa yadri ayuqbalu sawmuhu fa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alayhi fa huwa minal maqbutin wal yakun kadzalik fi akhir kulli ibadah yafrah. Setiap selesai berbuka puasa,
seharusnya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harapan kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak terima, juga berharap bahwa Allah mau menerimanya. Id laisa yadri ayyubalu shawmuhu fa huwa minal muqarrabin. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah. Aw yuraddu alaihi fa huwa minal mamqutin, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan murkanya. Wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yafrah. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Imam Al-Ghazali pun berpesan agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan roja terhadap puasa yang sudah dilaksanakan. Untuk suatu ibadah berupa puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini, apalagi setelah selesai, apalagi dengan amalan-amalan yang lainnya. Bayangkan, orang yang sudah beribadah secara maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan tidak boleh terlalu percaya diri dengan amal yang diperbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tapi juga memiliki nilai ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalannya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digeblek agar memiliki rasa empati yang tinggi. Sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib-nasib saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus meras keringat di bawah terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat terbatas, yang sangat rendah, boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat di kandung badan. Bahkan untuk makan esok harinya saja mereka masih bingung harus mencari kemana lagi. Oleh karena itu, saat Idul Fitri tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa, karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang, kita sendiri kadang justru terlarut dalam kegembiraan yang disebut sebagai hari kemenangan, berasyik menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momentum yang lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara kita yang jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya. Jangankan menikmati hidangan, jajanan dan yang lainnya, untuk makan sehari-hari saja masih harus mengetuk pintu dari tetangga satu ke tetangga yang lain. Dan juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana ataupun yang sedang merantau tidak bisa mudik, sehingga mereka yang sudah tidak bisa bertemu dengan keluarga lengkap ataupun tidak bisa bertemu dengan sosok ibu dan ayahnya yang telah tiada, mari kita renungkan kembali pada momentum suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal bulan Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang harus diraih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah yang lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih keduanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tapi mengabaikan aspek sosialnya, hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan sekitar. Begitupun sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial, tapi mengabaikan sisi ritual, hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi diriwayatkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, qalu ya Rasulullah, fulanatu tasumun nahar wa taqumul lail wa tudirona. Qala hiya finnar. Qalu fulanatu tusalli maktuban wa tasaddaqu bil aswar min al aqir wa la tu'ti hayrana. Qala hiya fil jannah. Dari Abi Hurairah berkata, ada dari para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulanatu tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'ti jirana. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ini ahli berpuasa, ahli ibadah sholat malam, akan tetapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Qala hiya finnar. Nabi menjawab, dia akan masuk neraka. Lantas sahabat pun bertanya lagi, fulanatu tusalli maktuban wa tasaddaqu bil aswari minal aqid wa la tu'ti jirana. Ada pula ya Rasulullah, seorang perempuan yang menunaikan sholat 5 waktu, dia juga bersedekah dengan sepotong keju, akan tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatnya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, dia fil jannah, dia akan masuk surga. Maka dari itu, dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya sholat yang merupakan tiang agama saja tidak menjamin kita masuk surga jika kita masih berbuat buruk kepada tetangga kita, kepada sesama manusia. Maka dari itu, pelajaran yang telah kita lalui di bulan suci Ramadan, marilah kita terapkan di bulan-bulan selanjutnya. Marilah kita amalkan, jangan hanya pada waktu bulan suci Ramadan. Mari kita terapkan di setiap hari, entah kepada tetangga kita yang kurang mampu, entah kepada sanak saudara yang membutuhkan kita. Kita bantu mereka, kita tolong mereka agar mereka bisa menjadikan syafaat kita kelak di hari yaumul qiyamah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang bisa saya sampaikan. Semoga di momentum kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak menandai kita telah merampungkan 1 bulan berpuasa, tapi juga telah mencapai kematangan spiritual, sosial yang sesungguhnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'aidina wa 'idhu 'alaina aqwaman adidatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آيات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار ما تسلت عين بنظار وأذن بخير من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في أمل وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وأثنى بملائكته والسابحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول رفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوجي بنتين سيدنا عثمان بن نورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى الشريفين سيدنا شباب أهل الدار أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والميحن وسوء الفتنة والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير